Kembali lagi di channel BBCell Review. Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan unboxing dan review sedikit HP Poco yang baru-baru ini dirilis di Indonesia oleh Poco, yaitu Poco X5 Pro 5G. Poco X5 Pro sudah dirilis resmi di Indonesia pada akhir bulan Juli kemarin. Jadi masih baru banget ya. Untuk harga resminya ada dua varian, 6/128 GB yang dibanderol dengan harga resmi 3.999.000 dan varian 8/256 GB yang dibanderol dengan harga resmi 4.499.000. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung buka aja. Oke, ini sudah dibuka, kita langsung disambut dengan kartu ucapan dari Poco. Terus ini ada kotak Poco, langsung buka aja. Kita dapat SIM ejector, terus di dalamnya seperti biasa, ini ada buku panduan dan buku garansi. Terus ada stiker ini ya. Dan tidak ketinggalan juga kita dapat softcase bawaan. Dan ini adalah yang paling utama, yaitu HP Poco X5 Pro 5G. Ini enteng juga buat beratnya. Kayaknya buat desainnya bagus ya teman-teman. Nanti kita lihat aja. Terus kita buka lagi. Di sini ada kepala charger dan kabel data. Untuk outputnya 67 watt fast charging ya teman-teman. Jadi pengecasannya udah terbilang kenceng. Dan buat kabel datanya pastinya udah Type-C. Untuk keseluruhan kelengkapan dusbox dari Poco X5 Pro 5G ini udah terbilang lengkap ya teman-teman. Oke, sekarang kita ke bagian HP-nya. Ini masih dibungkus, kita buka dulu. Dan ini adalah penampakan dari Poco X5 Pro. Yang sudah saya pegang ini varian dari warna biru. Buat varian warnanya ada 3, kuning, hitam, dan biru. Untuk desainnya Poco X5 Pro ini terlihat cukup mewah dan elegan. Walaupun material casing belakangnya masih menggunakan polikarbonat, tapi sudah dibalut dengan finishing dan warna yang cukup bagus. Desain framenya flat yang menambah kesan premium di smartphone ini. Modul kameranya juga udah kekinian banget. Ada tulisan Poco di sampingnya. Udah ciri khas HP Poco banget. Ukuran HP-nya tidak terlalu besar, beratnya juga pas. Buat feel-nya pas dipegang di tangan udah lumayan enak. Kalau masih kurang nyaman, agak terganggu dengan desain frame-nya yang datar, mending langsung dipakein softcase bawaannya aja. Tapi ada sedikit catatan buat casing bagian belakangnya ini masih gampang membekas sidik jari ya teman-teman. Solusinya ya paling dipakein softcase bawaannya. Buat bagian samping kanan ada tombol power dan fingerprint, terus atasnya ada tombol volume. Buat bagian atas ada infrared blaster, mikrofon, speaker, dan jack audio. Buat bagian samping kiri tidak ada apa-apa. Buat bagian bawahnya ada speaker lagi, port USB Type-C, mikrofon lagi, dan SIM tray. Untuk slot SIM-nya cuma bisa dipasang dual SIM card saja, tidak bisa dipasang micro SD. Nggak apa-apa ya teman-teman karena buat memori internalnya juga udah terbilang besar. Oke lanjut, sekarang kita ke bagian layarnya. Poco X5 Pro dibekali layar dengan panel AMOLED dot display. Ukuran 6,67 inch, resolusinya sudah Full HD+, refresh rate-nya sudah 120 Hz adaptif. Buat kecerahan maksimalnya bisa sampai 900 nits, ada proteksinya juga Corning Gorilla Glass 5. Dan buat desainnya sudah desain punch hole. Untuk spesifikasi layar yang diberikan Poco X5 Pro ini emang udah standar HP 4 jutaan ya. Dan buat hasil layarnya juga bagus, tajam dan colorful. Buat nonton pastinya udah bisa banget buat manjain mata. Ukuran bezelnya belum terbilang yang tipis-tipis banget ya teman-teman. Pas lah nggak ketebelan. Buat scrolling sosmed udah bisa banget memberikan pengalaman scrolling yang smooth. Untuk pemakaian di outdoor juga masih cukup nyaman untuk dipakai.
Oke, lanjut lagi, sekarang kita ke bagian performa. Poco X5 Pro dibekali chipset Snapdragon 778G 5G dengan fabrikasi 6 nanometer, dibekali RAM 6/128 dan 8/256 GB. Nanti juga ada RAM ekspansinya yang bisa kita set mentok di 5 GB saja. Untuk operating sistemnya masih menggunakan Android 12, MIUI 14, dibekali baterai sebesar 5000 mAh dengan pengecasan 67 watt turbo fast charging. Untuk versi Androidnya cukup disayangkan ya teman-teman karena startnya di Android 12 walaupun nanti masih bisa diupdate. Untuk update versi Androidnya diklaim oleh Poco bisa sampai 2 kali dan buat update security sistemnya bisa sampai 3 kali. Buat bagian performanya Poco X5 Pro ini udah terbilang bagus di kelas harga 4 jutaan. Chipset yang digunakan termasuk chipset yang kenceng di kelasnya. Buat komponen pendukung lainnya juga udah bagus seperti bagian baterai dan pengecasannya. Mengenai baterai dan pengecasan, Poco X5 Pro dibekali baterai yang cukup besar dan pengecasan yang cepat juga. Untuk pengecasan dari 0 sampai 50% memakan waktu 15 menit dan dari 0 sampai 100% memakan waktu 52 menit. Jadi pas udah 50%, kecepatan dari chargingnya agak berkurang, tapi ini udah termasuk lumayan kenceng ya teman-teman. Untuk skor Antutunya mencapai di angka 539 ribuan. Dicoba buat main game Mobile Legends bisa kita dapatkan di setelan grafis rata kanan. Grafis ultra, refresh rate juga ultra. Selama permainan masih aman-aman aja dan lancar. Buat main game PUBG bisa kita dapatkan di setelan grafis smooth extreme dan mentok di HDR ultra. Selama permainan juga masih aman-aman aja dan lancar. Dan buat main game eFootball bisa kita set di setelan grafis yang 60 fps dengan resolusi yang tinggi, masih cukup nyaman juga untuk dimainkan. Lanjut lagi, sekarang kita ke bagian sektor kamera. Poco X5 Pro dibekali triple kamera pada kamera bagian belakangnya, 108 megapiksel untuk kamera utamanya, 8 megapiksel untuk lensa ultrawide, 2 megapiksel untuk lensa makro, dan buat kamera depannya 16 megapiksel. Untuk perekaman videonya di kamera belakang bisa kita dapatkan di 4K 30 fps, 1080p 60 fps, 1080p 30 fps, dan 720p 30 fps. Sedangkan buat perekaman video kamera depan bisa kita dapatkan di 1080p 60 fps, 1080p 30 fps, dan 720p 30 fps. Jadi buat perekaman frame rate 60 fps bisa dipakai di kamera depan dan kamera belakang. Untuk fitur stabilizer sudah ada di aplikasi bawaan kamera, misal fitur stabilizernya dihidupkan cuma bisa dipakai di 1080p 30 fps saja. Untuk menu-menu yang ada di aplikasi bawaan kamera juga udah lumayan lengkap ya, dan buat hasilnya kita bisa langsung lihat pada video ini.
Buat hasil jepretan dan perekaman videonya bagus ya teman-teman, apalagi ada lensa ultrawide yang hasilnya juga lumayan bagus. Perekaman videonya juga stabil, udah cocok lah buat bikin konten atau mengabadikan momen di sosmed. Ini beda jauh ya dari adiknya yaitu Poco X5 yang kurang maksimal di performa kameranya. Oke teman-teman, ini adalah perekaman menggunakan kamera belakang ultrawide dari Poco X5 Pro 5G. Untuk hasilnya kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Oke lanjut lagi, yang terakhir sekarang kita ke bagian fitur tambahan. Di bagian performa sudah dibekali dengan RAM expansion, sudah dibekali fitur flex drop dan mini shortcut aplikasi, sudah dibekali juga fitur gaming mode. Dibekali dual speaker dengan Dolby Atmos dan high-res audio. Terus di bagian layar sudah dibekali dengan refresh rate yang adaptif, sudah ada fitur always on display dan juga sudah dibekali Dolby Vision. Di bagian keamanan sudah dibekali dengan side fingerprint dan face unlock. Di bagian konektivitas sudah support NFC dan jaringan 5G. Terus buat build quality-nya sudah ada IP53 yang tahan terhadap cipratan air dan debu, dan tentunya ada Corning Gorilla Glass 5. Sekarang buat kesimpulannya, Poco X5 Pro ini cocok banget buat teman-teman yang membutuhkan smartphone dengan performa bagus dan menginginkan kamera yang bagus juga. Untuk kebutuhan kamera, smartphone ini sudah cukup bisa memberikan hasil yang bagus di kelasnya. Dan untuk performa udah bisa banget buat diandelin atau dipakai buat keseharian tanpa nge-lag. Jadi buat teman-teman yang lagi cari HP kisaran harga 4 jutaan, Poco X5 Pro ini patut untuk dilirik ya. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah teman-teman semua tertarik dengan HP Poco X5 Pro? Untuk masyarakat Wonosobo dan sekitarnya yang ingin membeli HP Poco X5 Pro, bisa langsung datang aja ke toko kami BB Cell Selomerto yang beralamat di Jalan Banyumas kilometer 5, Wonosobo, Jawa Tengah. Tepatnya di sebelah Sate Barokah ya teman-teman. Dan untuk yang di luar kota, tenang aja, BB Cell ada all shop via Tokopedia. Untuk linknya nanti saya taruh di deskripsi. Segitu dulu video dari BB Cell Review. Semoga video kali ini bermanfaat bagi kalian semua ya teman-teman. Nantikan video-video kami berikutnya dan sampai jumpa.